Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Sudah lama saya tidak upload video karena berbagai macam kesibukan. Tapi saya mendoakan kesuksesan Anda. Semoga Anda sehat dan lancar dalam perkuliahan. Nah, di video kali ini sambil menunggu waktu sahur alias begadang, saya mau memberikan motivasi kepada Anda semua. Saya beri judul video ini, lakukan satu hal ini agar Anda bisa sukses, bahkan lebih cepat daripada waktunya. Nah, luar biasa ya. Nah, video kali ini saya tujukan bukan kepada mahasiswa yang pintar-pintar saja, tapi mahasiswa yang sedang-sedang saja, bahkan mahasiswa yang tidak berprestasi dalam akademik. Karena kita lihat banyak mahasiswa yang tidak berprestasi tapi lebih cepat ia sukses. Kenapa? Karena satu kalimat. Apa itu? Legitkan potensimu, tutupi kekuranganmu. Nah, bagi mereka yang nilai akademiknya biasa-biasa saja, tapi kita lihat mahasiswa itu sukses. Ya, teman kita satu kelas dulu dia biasa-biasa saja. Tapi ketika dia menjadi seorang sarjana, ketika dia lulus, dia lebih sukses dari kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia mengetahui di mana potensi dirinya. Dan potensi dirinya itu terus dilejitkannya. Dan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, ia tutupi saja. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa ya diabaikan saja. Toh kita mempunyai sudah satu kepakaran. Kita sudah mempunyai satu expert di bidang kita. Kita sudah mempunyai potensi yang ada pada diri kita. Toh tidak semua orang, ya bahkan sangat sedikit orang yang bisa menguasai berbagai macam bidang. Contoh, Anda sedang kuliah. Anda ditawarkan di kampus di semester ini mendapatkan 8 mata kuliah. Nah, pertanyaan saya, apakah 8 mata kuliah itu bisa Anda maksimal ikuti? Pembahasannya, materinya bisa. Nah, setelah saya survei, mahasiswa tidak bisa melakukan itu. Hanya beberapa orang mahasiswa saja, sangat sedikit sekali, bukan beberapa, hanya sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada di dalam satu kelas itu. Termasuk saya dulu ketika kuliah. Jadi, ketika Anda kuliah, ya saya sampaikan, ada 8 mata kuliah Anda. Tentunya 8 mata kuliah itu kan tidak bisa Anda ikuti secara maksimal, ya dengan keterbatasan kita yang ada. Saran saya, buatlah atau pilihlah salah satu mata kuliah yang Anda gemari betul dan Anda dalami itu. Nah, ketika dosen Anda mengajarkan di kampus, contoh di dalam metodologi ya, metodologi penelitian, Anda suka sekali dalam bidang metodologi itu. Tentunya apa yang disampaikan dosen itu kan terbatas. Lantas Anda punya catatan. Catatan itu ketika dikeluar daripada kampus Anda baca lagi, kemudian Anda cari informasi mengenai itu, Anda belajar dari YouTube, Anda belajar dari berbagai macam media. Akhirnya ilmu Anda itu akan dapat berkembang. Dan itu diteruskan, dan itu dilanjutkan. Nah, kalau Anda mengetahui, oh di sini potensi diri saya, ya, terus dilejitkan mata kuliah itu. Bukan berarti mata kuliah yang lainnya diabaikan. Bukan berarti seperti itu. Ya, ketika Anda menjadi seorang sarjana nanti, kembali saya katakan Anda akan melihat, ya, Anda akan menjumpai, oh dulu dia biasa-biasa saja. Bahkan dulu saya SD, SMP, SMA, kuliah sama dia. Dia selalu dapat ranking 30, dapat ranking 40, seperti itu, ranking yang terakhir. Tapi kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia bisa berhasil? Kenapa dia bisa jauh lebih berlari di atas Anda? Di atas ya, anggaplah seperti itu ya. Pokoknya dia berada di depan Anda. Kenapa bisa seperti itu? Kembali saya katakan, dia itu tahu potensi dirinya, kemudian dia melejitkan potensi itu. Nah, apakah lagi jika Anda seorang mahasiswa yang nilai akademiknya tinggi, Anda dikenal sebagai mahasiswa yang pintar, Anda dikenal sebagai mahasiswa yang jenius, Anda mengetahui nih di mana potensi diri Anda, kemudian lejitkan itu. Sesungguhnya Anda adalah orang yang sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena Anda sudah mempunyai EQ yang tinggi, Anda yang pintar, kemudian Anda tahu di mana potensi diri Anda itu.
Ternyata ketika kita melihat orang yang sukses itu ya, tidak semua bidang ia pahami, tidak semua bidang dia ahli di bidangnya. Nah, jadi jangan Anda mengikuti hawa nafsu, ya mengikuti hawa nafsu. Semua bidang mau Anda pelajari, semua bidang Anda mau kuasai, maka itu akan memperlambat kesuksesan Anda. Toh kita semua terbatas. IQ kita ini terbatas, kemampuan kita terbatas. Saya juga berbicara ini sangat terbatas sekali. Kita melihat kenapa ada jurusan ekonomi, kenapa ada jurusan psikologi, kenapa ada jurusan pendidikan. Pendidikan itu dibagi lagi, ada pendidikan matematika, ada pendidikan bahasa, ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan agama Kristen, dan banyak segala macam cabang daripada pendidikan itu sendiri. Kenapa? Karena keterbatasan manusia untuk menalar semua materi. Nah, oleh karena itu harus kita pahami, ya. Kita berada di jurusan ini. Nah, ya, kita berada di jurusan itu. Tentunya ini sudah membatasi kemampuan kita, sudah membatasi kemampuan kita. Oleh karena itu kita harus melejitkan potensi yang ada pada diri kita. Bagaimana cara kita melejitkannya? Satu cara utamanya adalah kita tahu potensi diri kita terlebih dahulu. Kemudian barulah kita lejitkan. Kembali saya ulangi. Kita lejitkan kemampuan kita, kemudian kita tutupi kekurangan-kekurangan kita. Jangan sibuk kita menutupi kekurangan-kekurangan kita. Jangan sibuk kita menutupi, oh saya nggak pakar ini, saya kurang paham dengan mata kuliah ini. Kemudian, wah saya pelajari terus ini sampai saya paham. Kemudian saya nggak paham mata kuliah yang ini juga, saya telusuri sampai saya paham gini. Nah, Anda lupa bahwasanya ada mata kuliah yang Anda sangat berpotensi di bidang itu. Nah, jadi nggak salah juga ya, nggak salah juga Anda pelajari sampai Anda paham. Tetapi ini memakan waktu. Tentunya Anda sudah mempunyai satu bidang yang harus Anda tekuni. Nah, ya, bagaimana melejitkannya? Harus tahu Anda bidang apa itu. Nah, ya. Bagi Anda yang tidak setuju dengan konsep seperti ini silahkan. Ya, tetapi saya sudah banyak mensurvei teman-teman, saya sudah banyak mensurvei mahasiswa saya, dan telah saya sampaikan hal ini kepada mereka. Nah, alhamdulillah mereka menerima. Ya, mungkin adalah satu dua yang tidak menerima mungkin, tapi biarkan saja. Nanti juga mereka juga akan merasakan. Kenapa? Karena keterbatasan pemikiran, keterbatasan kemampuan manusia. Kemampuan kita yang membatasi seperti itu. Nah, jadi untuk mempercepat kita sukses itu, kembali saya ulangi lagi adalah lejitkan kemampuanmu, kemudian tutupi kekuranganmu. Kalau nggak bisa ditutupi Pak, ya abaikan saja. Yang penting kita sudah mempunyai satu bidang yang benar-benar kita mumpuni di bidang itu. Kita sudah expert di bidang itu. Nah, tinggal kemudian kita mengembangkan kembali mana yang kita tidak paham, kita pelajari. Tapi jangan sampai mengabaikan potensi yang ada pada diri kita. Nah, ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda, karena saya melihat banyak sarjana yang mereka masih galau gitu ya, masih bingung. Aku mau kemana? Setelah ini aku mau kemana? Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena dari awal mereka kurang mengenal potensi dirinya, sehingga sulit dia untuk melejitkan potensi itu. Nah, kita harus punya mentor ya. Ketika kita mau sukses di bidang apapun, kita harus punya mentor. Kita mau sukses di bidang pendidikan, ada mentor kita yang memang betul-betul daripada orang pendidikan. Kita mau jadi dosen cita-citanya, ada mentor kita seorang dosen. Nah, kita mau seperti itu atau mau lebih daripada itu. Kita mau menjadi pengusaha contohnya, harus ada contoh pengusaha yang kita buat menjadi rujukan. Kenapa? Karena saya katakan kembali, kita harus punya mentor. Nah, jadi saya dulu kenapa bisa menjadi dosen ya? Kenapa saya sekarang ini bisa menjadi dosen maksudnya? Kenapa? Karena saya dulu mempunyai mentor. Ya, saya mempunyai mentor. Kemudian orang-orang yang sukses itu saya lihat mereka juga mempunyai mentor. Nah, mentor Anda itu
menggunakan rumus ini. Legitkan kemampuanmu, kemudian tutupi kekuranganmu. Ya, nah ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mengisi kekosongan waktu kita, ya, memberikan motivasi kepada Anda. Apapun ceritanya, ya jangan tinggalkan ibadah puasa, ya, karena ini adalah di bulan puasa, ya. Kemudian jangan durhaka kepada kedua orang tua, karena itu menghambat kesuksesan Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.